Halo sobat, kembali lagi di Pop Science Channel, berbagi informasi tentang sains dan teknologi. Kali ini kita akan berbagi tentang 5 mobil terbang yang ada di dunia, bisa dibeli. Jika kamu bertanya-tanya, adakah mobil yang bisa terbang? Tentu saja ada, pasalnya pengembangan mobil terbang terus digagas sejak 2015. Upaya tersebut pun akhirnya berbuah manis. Salah satu mobil terbang yang tampaknya semakin dekat untuk memasuki jalur produksi adalah Palve Liberty, di mana mobil ini diketahui sudah mulai melakukan uji jalan. Sebelum mulai mengudara, Palve Liberty memang sudah memproklamirkan sebagai mobil terbang pertama di dunia yang telah mengantongi izin untuk digunakan di jalan raya. Bak gayung bersambut, mobil terbang ini belakangan sudah mendapatkan izin alias legal untuk digunakan di jalanan Eropa. Jadi jangan heran, suatu saat ketika kalian pelesiran ke benua biru akan mendapati mobil ini berkeliaran di jalan raya. Mau tahu lebih detail soal kendaraan-kendaraan unik ini? Simak bahasan berikut. 1. Mobil terbang Palve sudah Liberty lulus tes. Seperti yang sudah kami bahas di atas terkait mobil terbang Palve Liberty, beberapa sumber menyebut mobil ini sudah berhasil lulus tes untuk digunakan dipakai di jalan Eropa yang notabene memiliki peraturan keselamatan berkendara yang ketat. Belum lagi, Palve Liberty harus menyelesaikan setidaknya lebih dari 1.200 laporan pengujian. Jika seluruh proses bisa dilalui, baru perusahaan dapat memulai pengiriman ke pelanggan. 2. Ehang menyerupai drone. Mobil terbang yang ada di dunia berikutnya adalah Ehang 216. Mobil ini sudah dipasarkan oleh Prestige Aviation di Indonesia sejak 2021 lalu. Ketika terbang, Ehang tampak seperti drone tapi dengan versi lebih besar. Menurut laporan yang dikeluarkan Prestige, Ehang 216 sudah laku 1 unit. Perusahaan pertama yang membeli mobil terbang tersebut adalah Blackstone Cargo Airline, layanan pengiriman barang. Ehang bertenaga listrik. Dalam pengisian dayanya, Ehang 216 bisa menggunakan sumber daya listrik sebesar 220V atau 380V yang bisa diisi sampai penuh dalam waktu 1 jam. 3. Aircar. Mobil terbang Aircar justru berdesain seperti pesawat, dengan desain aerodinamis. Aircar sendiri dirancang oleh perusahaan teknologi Klein Vision. Mobil ini sudah dilakukan uji coba di Nitra ke Bratislava, Slovakia. Jumlah uji terbang itu sendiri dilakukan berdasar pada standar dari European Aviation Safety Agency, EASA. Dengan adanya sertifikat dari Transport Authority of Slovakia, maka mobil terbang dengan mesin BMW 1,6 liter itu bisa melaju pada tahap selanjutnya hingga kemudian nantinya diproduksi secara massal. 4. Xpeng Aero HT. Mobil terbang berikutnya asal Cina yaitu Xpeng Aero HT. Mobil ini dirancang oleh Xiaopeng Motors Technology Co Ltd alias Xpeng. Kali ini sudah masuk generasi ketiga dengan nama X2. Diketahui, Xpeng Aero HT X2 adalah mobil terbang 2 kursi yang sudah terelektrifikasi penuh dengan bodi serat karbon yang dirancang untuk terbang pada ketinggian hingga 1000 m, 3281 kaki, dengan kecepatan hingga 130 km per jam dan dalam kondisi penuh. Xpeng mengklaim mobil terbangnya ini dapat melayang di udara hingga 35 menit. Sebagai informasi, eVTOL sebelumnya hadir dengan nama T1 pada 2019, diikuti oleh X1 pada 2020 dan X2 pada 2022 yang disebut sebagai generasi kelima mobil terbang dari perusahaan kendaraan listrik Cina ini. Sebagai informasi, Xpeng menyebutkan kendaraan listrik terbang ini sudah dapat dipesan pada 2024 dengan perkiraan harga di bawah Rp 1 juta atau setara dengan 2,4 miliar rupiah. 5. Terrafugia TFX. Mobil terbang berikutnya besutan Amerika Serikat yaitu Terrafugia TFX. Kecanggihan mobil masa depan diklaim mampu terbang, bahkan beroperasi di tengah cuaca ekstrim seperti badai hujan. Klaim mereka, mobil yang kemampuan melayang di udara ini berfokus pada sektor angkutan super cepat yang mengutamakan keamanan, kesederhanaan, dan kemudahan transportasi pribadi. Seperti dilansir dari laman resminya, Terrafugia TFX mampu menempuh jarak hingga 700 km dengan kecepatan jelajah hingga 300 km per jam. Mobil ini dapat secara otomatis menghindari pemakaian lalu lintas udara lain, seperti cuaca buruk, wilayah udara terbatas dan lain-lain. Nah itu dia sobat, untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.